Bab 506, Kombinasi Tiga Hati. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Setelah beberapa hari hujan yang tidak menyenangkan, akhirnya berhenti. Awan gelap menyebar di langit, saat pilar cahaya bersinar melalui awan, mendarat di padang rumput yang basah. Langit luas dan besar, pemandangan yang benar-benar megah. Pasukan aliansi Hei membentuk arus saat mereka mengalir menuju Chaofu. Melihat ke depan, ada orang-orang di sekitar, melihat ke belakang, pasukan gelap tampak seperti ekor, memanjang melampaui tempat yang bisa dilihat, tetapi ini hanya pasukan tengah. Selain ini, ada barisan depan, pasukan pendukung, pasukan pertahanan kiri dan kanan. Ini menunjukkan pasukan besar aliansi Hei dengan sempurna. Tubuh badak berkepala dua yang besar ditutupi baju besi baja saat bergerak seperti keledai kecil. Dengan 16 pasang kaki seperti pilar, ia bergerak maju, menginjak rumput yang menyebabkan penyok di rumput. Ini adalah badak baja berkepala dua dengan kekuatan peringkat 4, ia sedang dimanipulasi oleh Gu Master jalur perbudakan saat ia memancarkan aura yang mengesankan. Tenda utama suku Hei terlentang, karena Hei Loulan duduk di tengah tenda utama, tenda itu disangga tinggi dan bidang penglihatan mereka sangat luas. Dia berkulit hitam dan gemuk, wajahnya penuh rambut, dia berbaring di kursi kulit harimau, mengangkat kepalanya untuk meneguk anggur dalam satu tegukan. Hahaha, melihat formasi pasukanku, tidak ada alasan untuk takut pada Dong Fang Yuliang. Dia melihat sekeliling, api ambisi menyala dalam dirinya, saat tawanya mengungkapkan aura brutal dan keras. Pemimpin aliansi benar, aku khawatir Dong Fang sudah mengompol karena takut. Haha, dengan semua pahlawan yang hadir di sini, pasukan kita pasti bisa mengalahkan lawan dengan cepat dalam pertempuran ini. Di tenda utama, para petinggi yang hadir sebagian besar adalah ahli peringkat 4, ada beberapa Gu Master tahap puncak peringkat 3, mereka tertawa dan optimis, menyetujui kata-kata Hei Loulan. Hanya satu orang yang duduk tepat di samping kursi utama, dia mengistirahatkan matanya tanpa ekspresi, seperti orang luar, tidak memperhatikan percakapan. Namun, ini tidak membuat siapapun tidak senang, malah, ini terasa wajar bagi mereka. Hei Loulan mengisi cangkir anggurnya saat dia bersulang untuk orang ini, saudara San Yin, mari kita minum. Fang Yuan membuka matanya, mengangkat cangkirnya saat dia bersulang untuk Hei Loulan, minum anggur yang lezat bersama-sama. Saudara San Yin, masih memikirkan pembunuhan itu. Hahaha, ahli pedang bayangan itu memang cantik, aku sudah mengirim orang-orangku untuk menghadapinya. Pemuda Dong Fang itu tidak tahu malu, dia berani melakukan pembunuhan, tetapi kita tidak boleh menunjukkan kelemahan. Setelah kita memenangkan pertempuran ini dan menangkap wanita itu, dia akan menjadi milikmu untuk dihadapi. Hei Loulan mendesak dengan suaranya yang kasar. Semua orang tertawa. Dengan bantuan Tuan Raja Serigala, garis pertahanan apapun dapat ditembus. Seorang Master Gu langsung menjilat. Benar sekali, kudengar ahli pedang bayangan itu cantik seperti bunga, dia pasti menyenangkan diranjang. Seorang Master Gu laki-laki mengedipkan mata, menunjukkan ekspresi yang bisa dimengerti semua pria. Pembunuhan apa yang bisa merenggut nyawa Tuan Raja Serigala kita? Itu hanya angan-angan pemuda Dong Fang itu, tidak peduli berapa banyak pembunuhan yang mereka lakukan, kita tidak takut. Master Gu yang bertanggung jawab atas pertahanan Kam tertawa. Fang Yuan mendengus, menatap orang ini dengan dingin, berapa banyak pembunuhan yang kau inginkan? Membiarkan seseorang menyelinap masuk ke sini dan pergi sesuka hatinya, apa kau tidak malu sama sekali? Tenda menjadi sunyi. Hei Loulan dengan cepat menenangkan suasana. Jangan marah saudara San Yin. Namun sebelum ia selesai, Fang Yuan menyela, lupakan yang lainnya, tapi pemimpin suku Hei, di mana bahan-bahan dan cacing Gu yang kuinginkan. Menggunakan kesempatan pembunuhan itu, Fang Yuan menjadi marah dan meminta sejumlah biaya pemulihan ketakutan. Mata Hei Loulan berkilat tidak senang sejenak, saat ia tertawa, aku telah mengirim mereka ke tendamu, saudara. Fang Yuan mengangguk puas, berdiri, kalau begitu, aku akan pergi dan berkultivasi, saat pertempuran dimulai, panggil aku. Mengatakan demikian, ia tidak menunggu jawaban Hei Loulan sebelum melompat dari badak berkepala dua, meninggalkan pandangan semua orang. Hei Loulan mendengus dengan hidungnya, membanting cangkir anggurnya di atas meja. Setelah ia berhasil membentuk aliansi, ia menjadi pemimpin aliansi. Wewenang untuk mengendalikan puluhan ribu orang membuatnya merasa sangat puas.
ia tidak bisa mentolerir sikap arogan Fang Yuan. Tenda itu masih sunyi. Namun dengan cepat, sebuah suara yang tidak menyenangkan berbicara, Tuan Raja Serigala ini. Aku mengerti sekarang mengapa suku Chang tidak bisa mentolerirnya saat itu. Semua orang mendengar ini dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi persetujuan dapat terlihat pada ekspresi mereka. Chang Sanyin sombong, tetapi organisasi manapun memiliki rantai komandonya, setiap orang yang berkuasa tidak akan membiarkan bawahannya mengabaikan sistem. Oh, itu adalah Tuan Licik Sun Sihan. Hei Loulan mengalihkan pandangannya dan melihat orang itu berbicara. Dia menunjuk ke arah kursi Fang Yuan, kemarilah, karena Chang Sanyin sudah pergi, kamu akan duduk di sini. Sun Sihan sangat gembira, dia melontarkan komentar buruk tentang Fang Yuan untuk menyenangkan Hei Loulan. Hei Loulan menerima niat baiknya, lagi pula, kursi Fang Yuan adalah yang paling dekat dengan Hei Loulan, tetapi inilah alasan mengapa tidak seorang pun bisa duduk di sana. Sun Sihan dijuluki pria licik, dia adalah orang yang licik dan licik, ahli dalam menggunakan skema dan rencana, tetapi dia selalu punya alasan yang bagus untuk apa yang dia lakukan, menggunakan panji kebenaran untuk mematuhi aturan permainan, meskipun dia sangat tidak tahu malu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Sun Sihan memiliki kultivasi tahap awal peringkat 4, dia tahu dia tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di kursi Fang Yuan. Tetapi dia punya rencana, dia berdiri dari kursinya dan membungkuk kepada Hei Loulan, terima kasih pemimpin aliansi. Tetapi tidak ada imbalan tanpa kerja keras. Untuk pertempuran ini, aku telah memikirkannya selama 7 hari 7 malam. Aku punya 23 ide untuk ditawarkan kepadamu. Oh, Sun Sihan segera menyampaikan 23 idenya. Setiap kalimat langsung ke intinya. Dia sangat mengenal pasukan aliansi Dongfang, terutama semua ahli Gu Master yang mereka miliki. Dia jelas telah berusaha keras untuk ini. Seketika, perhatian semua orang tertuju padanya. Setelah dia selesai, Hei Loulan bertepuk tangan sambil tertawa, seperti yang diharapkan dari Tuan Licik, itu rencana yang bagus. Sun Sihan tertawa sambil melanjutkan, melapor kepada pemimpin aliansi. Tadi, saya telah memikirkan rencana baru, yang disebut kelemahan ekspresi terhadap musuh. Bahwa Dongfang Yuliang membunuh Raja Serigala Chang Sanyin, Raja Serigala terpengaruh oleh Gu ledakan jiwa tetapi tidak mati. Dongfang Yuliang pasti akan merencanakan lagi dan melakukan banyak gerakan melawan Tuan Raja Serigala. Mengapa kita tidak puas dengan ini, dan memerintahkan Raja Serigala untuk tetap tinggal, hanya setelah kita menghancurkan metode Dongfang Yuliang dalam pertempuran, kita akan memanggil Raja Serigala untuk menyerang, untuk mengakhiri musuh. Bagaimana pendapatmu tentang ini, pemimpin aliansi? Semua orang mendengar ini dan mengangkat alis mereka, beberapa terdiam. Tatapan mata Hei Loulan berbinar sejenak, dia memikirkannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, rencana Sun Sihan tidak buruk, kita lihat saja nanti. Jawaban ini sangat samar, tetapi Sun Sihan menunjukkan ekspresi senang. Duduklah, Hei Loulan menunjuk ke kursi itu lagi. Terima kasih Tuan atas kursinya, saya merasa terhormat. Sambil berkata demikian, Sun Sihan benar-benar berlutut di tanah dan bersujud kepada Hei Loulan. Banyak dari Master Gu yang hadir menunjukkan ekspresi jijik, sementara beberapa pemimpin suku tua memiliki ekspresi berpikir mendalam. Suan Ming, Jiang Wansang, dan Wei Xin memberi hormat kepada pemimpin aliansi Dongfang. Di ruang belajar, 3 Master Gu jalur perbudakan, 2 pria dan 1 wanita, menyapa Dongfang Yuliang bersama-sama. Meskipun tidak ada master perbudakan seperti Fang Yuan di pasukan aliansi Dongfang, ada cukup banyak Master Gu perbudakan dari berbagai suku, dan di antara mereka, ketiganya adalah yang paling menonjol. Dongfang Yuliang duduk sambil menggerakkan kepalanya sedikit ke arah ketiganya, langsung ke intinya, alasan mengapa aku memanggil kalian bertiga ke sini hari ini adalah untuk membahas cara menghadapi Raja Serigala Chang Sanyin. Raja Serigala Chang Sanyin. Mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Nama seseorang seperti bayangan pohon. Ini adalah master jalur perbudakan, yang telah mengguncang dataran utara beberapa dekade yang lalu. Sekarang setelah dia kembali, dia menantang 3 suku berukuran sedang dalam 1 malam. Tidak hanya kekuatannya meningkat, dia bahkan memiliki Kaisar Serigala Malam. Dengan bantuan suku Hei, dia mengendalikan 1,5 juta serigala, dan dapat memengaruhi seluruh pertempuran sendirian. Ahli seperti itu, bagaimana mereka bisa menjadi lawannya?
Ketiga Master Gu jalur perbudakan ini saling memandang dan melihat ketakutan serius yang mereka semua miliki. Namun pada titik ini, tidak ada gunanya merasa takut. Ketiganya berkata bersama, kita akan mendengarkan instruksi pemimpin aliansi Dongfang. Dongfang Yuliang tertawa, tetapi ia mengubah topik pembicaraan, bertanya kepada mereka tentang rincian kultivasi jalur perbudakan. Jalur perbudakan membutuhkan sumber daya terbanyak, meskipun kami mendapat dukungan dari suku kami, kelompok buaya saya hanya sekitar 50.000 jumlahnya. Saya malu, kata Esuan Ming. Saya yakin pemimpin aliansi tahu keadaan saya bukan Master Gu jalur perbudakan sejak awal, saya mulai setengah jalan ketika saya menemukan warisan kecil leluhur Laut Darah selama ekspedisi, dan memperoleh cukup banyak kelompok kelelawar darah Bladewing. Tahun-tahun ini, saya telah mengumpulkan cacing Gu jalur perbudakan yang relevan, tetapi kemajuan saya lambat. Jiang Wansan menghela napas. Wei Xin juga menghela napas, menurut pendapat saya, bagian tersulit dari kultivasi jalur perbudakan adalah jiwa. Menggunakan cacing Gu biasa untuk memperkuat dan memurnikan jiwa memiliki efisiensi yang terlalu rendah. Saya bekerja keras selama 20 tahun, hampir berkultivasi setiap hari, tetapi sekarang saya baru mencapai 800 jiwa kepiting manusia. Di antara ketiganya, orang yang tertua dan terkuat adalah Wei Xin. Jalur jiwa, jalur perbudakan, dan jalur kebijaksanaan, ketiga jalur tersebut memiliki hubungan yang dalam. Setelah Dongfang Yuliang mendengar kata-kata Wei Xin, ia memikirkan tentang kultivasinya sendiri, dan ia menunjukkan ekspresi pengertian. Ia berbicara perlahan, kultivasi jiwa memang sangat sulit, kesabaran yang cukup diperlukan untuk mengumpulkan pertumbuhan Anda. Meskipun saya menggunakan Gu Rimpang Koptis, dan Gu Slow Switching untuk mendapatkan 1000 jiwa manusia, itu menghabiskan 10 tahun waktu saya yang berharga. Ketiganya mendengar ini dan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Dongfang Yuliang, berubah menjadi ekspresi kagum. Gu Rimpang Koptis dan Gu Pengiris Lambat, yang pertama dapat memperkuat jiwa, tetapi begitu seorang Master Gu menggunakannya, mereka akan merasakan rasa paling pahit di dunia, memakan apapun akan menjadi siksaan yang menyakitkan bagi mereka. Jika mereka menggunakan Gu ini untuk waktu yang lama, mereka tidak akan dapat memakan apapun, dan Master Gu akan menjadi sangat kurus dan lemah. Sementara itu, Gu Pengiris Lambat dapat memurnikan jiwa, dan membuang kotoran dalam jiwa, tetapi dalam prosesnya, Master Gu akan merasakan sakit yang luar biasa, seperti daging mereka diiris sepotong demi sepotong. Dongfang Yuliang memiliki bakat luar biasa, mencapai peringkat 5 di usia muda ini, tetapi ini juga karena kerja kerasnya, dicapai melalui jumlah air mata, darah, dan keringat yang tak terhitung banyaknya. Ekspresi Dongfang Yuliang berubah serius, apakah kamu tahu tentang jurus pembunuh kombinasi suku Dongfang kita yang digunakan oleh 3 orang, yang disebut jiwa kombinasi 3 hati? Jurus pembunuh, jiwa kombinasi 3 hati. Ketiga pupil matanya mengecil. Jurus pembunuh kombinasi rangkap 3 yang terkenal dari suku Dongfang, siapa di dunia ini yang tidak mengetahuinya? Bab 507, Pencurian Warisan Surga yang Mengejutkan. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Merah, hijau, dan hitam, 3 warna saling terkait di udara dengan hebat. Cahaya yang berkedip-kedip terpantul di mata Fang Yuan. Dia sangat fokus saat dia berkonsentrasi pada produk setengah jadi di depannya, mencoba menstabilkan situasi. Tiba-tiba, dengungan melengking meletus. Gelombang suara bergetar di udara, membentuk angin kencang saat menjungkirbalikkan meja dan kursi di ruangan itu, bahkan vas bunga jatuh dan pecah di tanah, tinta di atas meja jatuh ke tanah saat kertas tulis beterbangan di udara. 3 warna lenyap, dan produk setengah jadi itu meledak menjadi genangan jejak darah biru, berceceran di dinding di sekitarnya. Gagal lagi, Fang Yuan mendesah pelan. Hari-hari ini, dia telah memurnikan Gu. Gu ini disebut Gu bayi menangis mual, digunakan terutama untuk menangani jiwa kombinasi 3 hati. Kombinasi jiwa 3 hati adalah jurus pamungkas suku Dongfang yang terkenal. Jurus ini dapat membuat 3 jiwa Gu Master menyatu menjadi satu untuk sementara, memasuki kondisi di mana ketiganya bekerja sebagai satu, terlepas dari bertahan, menyerang, atau mundur. Dengan pengalaman Fang Yuan beberapa hari ini, ingatannya yang samar-samar mulai menjadi lebih jelas juga. Dia samar-samar ingat bahwa Hei Loulan sangat menderita dalam pertempuran melawan Dongfang Yuliang ini, dan hanya menang dengan selisih tipis. Karena kombinasi jiwa 3 hati, pihak Hei Loulan menderita kerugian besar.
Setelah itu, Ma Hongyun bangkit, dan ketika dia berhadapan dengan suku Dongfang, kombinasi jiwa tiga hati menyebabkan masalah besar baginya. Suatu kali, dia dijebak oleh beberapa orang, dan kalah telak melawan jurus pamungkas ini, ditangkap hidup-hidup oleh suku Dongfang. Dengan demikian, Ma Hongyun menjadi tawanan, dan bertemu dengan Dongfang King Yu secara tidak sengaja, mendapatkan kasih sayang darinya. Dongfang King Yu tidak hanya membiarkannya melarikan diri secara diam-diam, dia bahkan memberitahunya semua rahasia mengenai jurus pamungkas ini. Ma Hongyun kembali dengan selamat, dan bersama istrinya, Seng Ling Er, yang merupakan ahli jalur pemurnian, menciptakan Gu Bai menangis mual, khususnya untuk menghadapi kombinasi jiwa tiga hati. Gu Bai menangis mual memiliki pengaruh besar pada pertempuran, dengan menggunakan ini, Ma Hongyun memperoleh kemenangan besar, sementara suku Dongfang kalah berturut-turut. Setelah mereka gagal berkali-kali, jurus pamungkas kombinasi jiwa tiga hati perlahan-lahan tidak lagi digunakan. Selama pertempuran di 5 wilayah, kekacauan terjadi di mana-mana dan jiwa kombinasi tiga hati dicuri oleh Master Gu benua tengah, mereka menyempurnakannya dan menjadi jurus yang kuat lagi. Ma Hongyun pun merilis resep bayi menangis mual dan setelah semua orang mempelajarinya, mereka memodifikasinya berdasarkan resep Gu asli, untuk menghadapi jiwa kombinasi tiga hati yang telah disempurnakan. Setelah itu, jiwa kombinasi tiga hati akhirnya kehilangan kegunaannya, dan tertinggal dalam sejarah. Fang Yuan terlahir kembali, dengan ingatan 500 tahun, ia secara alami mengetahui resep Gu Bai menangis mual. Namun, Gu Bai menangis mual berada di peringkat 4, sementara bahan penyempurnaannya tidak langka, kesulitan penyempurnaannya sangat tinggi. Bahkan dengan keterampilan tingkat master penyempurnaan Fang Yuan, ia mencobanya lebih dari 10 kali tetapi semuanya gagal. Sambil mendesah, Fang Yuan bangkit dan berjalan ke jendela. Jendela ini hancur karena kegagalan penyempurnaan Gu, hembusan udara memecahkan kaca, saat lubang besar tercipta. Angin dari luar membawa bau rumput saat mengalir ke dalam ruangan melalui lubang. Fang Yuan menekan tangannya di jendela sambil mengirimkan esensi purbanya. Dengan cepat, panel jendela baru mulai tumbuh, terbentuk dan menghalangi semua angin di luar. Dindingnya bergerak seperti usus, celah dan lubang yang sebelumnya dibuat semuanya terisi, sementara pecahan vas yang pecah di tanah serta jejak darah dilahap habis. Ini adalah kenyamanan Gu Rumah Kadal Besar. Gu Rumah Kadal Besar adalah peringkat 3, maju dari Gu Rumah Kadal peringkat 2. Gu Rumah Kadal sudah sebesar bas, tampak seperti kadal berkaki 4 dari luar, dengan jalur di dalam kadal yang terbagi menjadi kamar-kamar di kedua sisinya. Gu Rumah Kadal Besar seperti bangunan 2 lantai, tubuhnya 5 kali lebih besar dari Gu Rumah Kadal. Itu terbagi menjadi 2 lantai, ada lebih banyak kamar dan ruang yang lebih besar di dalamnya. Ini diberikan kepada Fang Yuan oleh Hei Loulan secara pribadi setelah dia bergabung dengan suku Hei. Kultivasi hariannya semua dilakukan di dalam ruangan ini. Selain Fang Yuan, ada 6 Master Gu peringkat 3 yang menjaga sekitarnya. Mereka bergantian menjadi penjaga, dipasangkan dengan Gu investigasi mereka yang dapat menangani semua Gu Master yang bersembunyi dan mengintai. Jika ahli pedang bayangan menyerang lagi, bahkan sebelum dia mendekati 100 langkah, dia akan ditemukan oleh Gu Master, dan jejaknya akan terungkap. Ini adalah tindakan yang ditetapkan setelah pembunuhan Fang Yuan. Pada saat ini, Fang Yuan melihat ke bawah dari jendela, melihat sejumlah besar manusia dan Gu Master dengan cemas menyiapkan pertahanan mereka. Beberapa dari mereka menggali kanal, beberapa menanam pohon, mendirikan menara panah, atau membangun tembok lumpur, garis pertahanan yang rapat mulai terbentuk. Ini adalah garis pertahanan ketiga. Medan dataran utara sebagian besar berupa padang rumput datar, hanya ada sedikit rintangan dan kuda bisa berlari bebas. Jadi, sejak lama, ketika dua kekuatan di dataran utara terlibat dalam pertempuran, saat satu pihak kalah, mereka tidak akan bisa melarikan diri, pemenangnya pasti bisa mengejar mereka. Begitu pertempuran kalah, itu berarti itu adalah akhir, suku akan cepat melemah atau bahkan menghadapi kehancurannya. Namun dengan garis pertahanan, hasilnya akan berbeda. Begitu pertempuran kalah, entah itu mundur dan melarikan diri, atau menghindari musuh untuk sementara waktu, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik, garis pertahanan ini akan sangat berguna. Pertempuran adalah masalah hidup dan mati, itu menentukan nasib suku-suku, itu berbahaya dan sulit diprediksi, satu kecelakaan kecil atau kesalahan dari kedua belah pihak dapat mengakibatkan kegagalan. Pada saat ini,
Ketika suatu suku mundur dan bertahan sesuai dengan garis pertahanan mereka, mereka akan menstabilkan pijakan mereka dan akan mampu berkumpul kembali. Ini adalah dunia Gu. Seorang individu memiliki kekuatan misterius, tidak sulit untuk membangun garis pertahanan yang panjang yang lebih panjang dari tembok besar di bumi. Orang-orang segera menyadari manfaat dari garis pertahanan ini. Karena pertempuran di dataran utara tidak diputuskan dengan cepat, pertempuran pertahanan jauh lebih menguntungkan daripada serangan ofensif. Menurut intel kami, suku Dongfang sudah mulai membangun garis pertahanan, masih ada sekitar 3.000 li jarak di antara kita. Menurut kebiasaan mereka, setiap 800 hingga 1.000 li akan memiliki garis pertahanan baru. Fang Yuan mengingat dari ingatannya. Hari-hari ini, dia telah berkultivasi di pintu tertutup, tetapi dia memiliki pemahaman yang kuat tentang informasi luar. Dia adalah petinggi pasukan aliansi Hei, setiap hari akan ada Master Gu yang datang untuk memberinya informasi. Melihat waktu, besok barisan depan kita akan bertemu dan memulai pertempuran. Tetapi masih ada waktu sebelum aku menyerang. Fang Yuan sekarang menjaga kamp pusat bersama Hei Loulan. Beberapa hari yang lalu, Hei Loulan telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan tentang taktik menunjukkan kelemahan. Singkatnya, mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memancing Dongfang Yuliang agar membuat pengaturan yang telah disiapkannya sehingga Fang Yuan dapat menghadapinya. Fang Yuan tertawa dingin terhadap hal ini. Dia memiliki Kaisar Serigala Malam, kelompok Serigala Malam muda untuk diisi ulang. Namun, Hei Loulan menolak untuk menggunakan umpan meriam ini, sementara dia ingin menghadapi Dongfang Yuliang, dia juga ingin menekan Raja Serigala Chang Sanyin. Fang Yuan telah menunjukkan kesombongan Chang Sanyin dengan sempurna, ini membuat Hei Loulan tidak senang, karena aliansi tersebut baru saja terbentuk, semua suku yang berbeda saling bersaing secara diam-diam, terutama ketika situasi saat ini adalah dominasi suku Hei. Dengan demikian, semua Master Gu bersaing untuk mendapatkan pahala pertempuran, menekan yang lain untuk bersaing mendapatkan lebih banyak keuntungan. Setan air Hao Jiliu berdiri di depan tenda utama selama 3 hari tanpa bergerak untuk bersaing memperebutkan posisi Jenderal Pelopor. Dia memblokir pintu selama 3 hari dan membuat keributan meminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan setelah mengalahkan lebih dari selusin pesaing, dia mendapatkan keinginannya. Pria licik menggunakan rencananya untuk muncul sebagai pemenang, mendapatkan bantuan Hei Loulan dengan menunjukkan kesetiaannya. Sekarang dia adalah ahli strategi nomor 1 di pasukan aliansi. Ini adalah pertikaian internal. Setiap organisasi atau sistem politik tidak kekurangan pertikaian internal. Chang Sanyin adalah penyendiri, dan juga memiliki 500.000 serigala, sehingga ia dikucilkan oleh semua orang, karena ia begitu kuat. Jika ia menyerang, semua pahala pertempuran akan menjadi miliknya. Apa yang akan terjadi dengan keuntungan kita? Hei Loulan menyetujui rencana Tuan Licik karena ia harus menstabilkan posisinya sebagai pemimpin, dan juga untuk mempertahankan hierarki. Raja Serigala terlalu kuat sekarang, itu memberiku tekanan besar, harus ada keseimbangan, ia harus ditekan. Terhadap masalah-masalah ini dan pikiran orang-orang ini, Fang Yuan sangat jelas. Situasinya berbeda. Pertarungan untuk istana kekaisaran hanyalah batu loncatan, motifnya lebih besar, jauh lebih dari yang dapat dibayangkan siapapun. Dengan tanah yang diberkati dalam kepemilikannya, ia tidak terlalu membutuhkan kemenangan pertempuran ini. Karena mereka tidak ingin aku menyerang, aku akan menggunakan waktu ini untuk berkultivasi, bukankah itu lebih menguntungkan bagiku? Yang kurang dimiliki Fang Yuan sekarang bukanlah sumber daya biasa ini, tetapi sumber daya yang berharga dan sejumlah besar waktu. Sehari kemudian, Iblis Air Hao Jiliu memimpin pasukan garda depan dan terlibat dalam pertempuran dengan pasukan aliansi Dongfang. Ketika para jenderal bertempur, Hao Jiliu menunjukkan kekuatan yang luar biasa saat ia membunuh jenderal musuh serta 3 subjenderal. Pasukan musuh tidak memiliki pemimpin, mereka kehilangan moral dan kewalahan oleh pasukan Hao Jiliu, memungkinkannya untuk mendapatkan kemenangan besar. Namun dalam proses mengejar mereka, ia diserang oleh ahli pedang bayangan Bian Sisuan, dan terluka parah. Hao Jiliu harus menghentikan serangan dan membuat pangkalan di sana, merawat lukanya sambil menunggu pasukan utama tiba. 3 hari kemudian, Hei Loulan memimpin pasukan pusat dan memasuki garis depan. 5 hari kemudian, kedua pasukan bertemu. Kedua kubu hanya berjarak beberapa ratus li. Bendera suku dikibarkan di sekeliling kubu karena pertempuran sudah di depan mata, suasananya berat. Larut malam,
Bulan terang bersinar di langit dengan sedikit bintang. Di dalam ruangan, Fang Yuan duduk di atas bantal sambil memejamkan mata, mengaktifkan Gu Pikiran Ruang Angkasa. Gu Pikiran Ruang Angkasa, tingkat 5, dibeli di surga kuning harta karun. Dengan menggunakan Gu Cangkir Perspektif Bergerak, Fang Yuan memperolehnya dari tanah terberkati Hu Immortal. Di bawah pengaruh Gu Pikiran Ruang Angkasa, Fang Yuan memiliki pikiran setengah transparan yang tampak seperti gelembung, semakin dekat dengan gu ledakan otak di tengkoraknya. Gu ledakan otak hanya tingkat 4, Fang Yuan menggunakan aura Spring Autumn Cicada untuk menundukkannya dengan paksa saat itu. Namun gu ledakan otak masih ada di kepalanya. Hari-hari ini, gu ledakan otak telah menyerap materi otaknya, sementara terkikis oleh gu pikiran ruang angkasa, akhirnya mencapai perubahan kualitatif. Dalam sekejap, gu ledakan otak tersebar menjadi gumpalan cahaya hitam, gumpalan asap putih, dan pikiran ruang angkasa seukuran kepalan tangan. Penyempurnaan terbalik berhasil. Melihat ini, Fang Yuan mengembuskan napas berat karena hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia menyingkirkan cahaya hitam dan asap putih dari kepalanya, saat mereka membentuk dua gu tingkat 3. Gu ini biasa saja, Fang Yuan dengan santai meletakkannya di samping. Yang penting adalah pikiran ruang itu. Fang Yuan meletakkan pikiran ruang itu ke dalam otaknya dan membaca detailnya. Segera, tubuhnya bergetar saat pupil matanya membesar, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terbantahkan yang tidak bisa disembunyikan. Warisan pencuri surga iblis yang mulia ini mengarah ke lembah Luopo. Bab 508, Raja Serigala yang Menantang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pelopor jalur jiwa, Master Gu legendaris di puncak tahap puncak peringkat 9, Spectral Soul Demon Venerable pernah berkata. Di dunia yang luas ini, pilihan terbaik untuk penguatan jiwa adalah Gunung Danghun, dan untuk pemurnian jiwa, pilihan terbaik adalah Lembah Luopo. Satu gunung dan satu lembah, dengan keduanya, seseorang dapat memperoleh kesuksesan besar di jalur jiwa dan menyapu setiap rintangan di dunia ini. Dengan demikian, Gunung Danghun dan Lembah Luopo dikenal sebagai tanah suci bagi para pembudidaya jiwa. Fang Yuan sangat menyadari betapa besar bantuan yang dapat diberikan kedua tanah suci ini sejak memperoleh Gunung Danghun. Jiwa 1000 manusianya dikultivasikan melalui Gu. Keberanian di Gunung Danghun. Gu keberanian adalah Gu nomor 1 dalam meningkatkan fondasi jiwa, tidak memiliki efek samping dan efisiensinya juga sangat tinggi. Master Gu normal biasanya membutuhkan sekitar 20 tahun untuk mengolah jiwa mereka ke tingkat jiwa 1000 manusia. Beberapa orang jenius dengan bantuan klan mereka atau bimbingan para senior mereka dapat memangkas 20 tahun ini menjadi setengahnya. Tetapi untuk Fang Yuan, dia menggunakan Gu nyali di Gunung Danghun untuk memperkuat jiwanya ke tingkat 1000 manusia dalam waktu kurang dari setengah tahun. Ini ditambah dengan fakta bahwa Gunung Danghun perlahan-lahan sekarat karena korosi lumpur bubur Gu abadi. Dengan Gunung Danghun, kecepatan Fang Yuan untuk dapat meningkatkan jiwanya ke tingkat jiwa 1000 manusia seperti melesat ke langit dengan roket. Tetapi selain memperkuat jiwa, kultivasi jiwa memerlukan penempaan untuk memurnikannya. Dalam aspek ini, kemajuan Fang Yuan jauh lebih lambat. Dibandingkan dengan kecepatan penguatan jiwa, kecepatan penempaan jiwanya selambat kura-kura yang memanjat. Fang Yuan menggunakan Gu jiwa serigala untuk menempa jiwanya, untuk mengubah jiwanya menjadi jiwa manusia serigala. Tetapi tidak ada Gu jiwa serigala yang dia gunakan adalah tingkat 5, yang paling banyak dia gunakan adalah tingkat 4. Menggunakan Gu jiwa serigala tingkat 4 untuk memurnikan jiwa 1000 manusia seperti menuangkan sebotol tinta ke danau, efisiensi untuk menghancurkan seluruh danau terlalu rendah. Fang Yuan telah mencari Gu jiwa serigala peringkat 5, tetapi sia-sia. Tetapi bahkan tanpa Gu jiwa serigala peringkat 5, masih ada satu metode. Yaitu menggunakan Gu penjaga kedua atau Gu penjaga ketiga untuk meningkatkan aliran waktu tubuhnya, atau memasuki tanah yang diberkati, untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Metode-metode ini dapat digunakan oleh orang lain, tetapi Fang Yuan tidak bisa. Gu vital pertama Fang Yuan, Spring Autumn Cicada, perlahan pulih seiring berjalannya waktu. Sebelum dia menjadi Gu abadi, Gu ini akan seperti Bila Algojo yang melayang di atas lehernya. Jiwa 1000 manusiaku dicapai dengan menggunakan Gunung Danghun, Lembah Luopo setara dengan Gunung Danghun, jika aku bisa mendapatkannya. Untuk sesaat, Fang Yuan memiliki dorongan untuk beralih ke jalur jiwa. Jika aku bisa menyelamatkan Gunung Danghun dan mendapatkan Lembah Luopo,
dengan fondasi besar dari dua tanah suci jalur jiwa, mengolah jalur jiwa akan benar-benar menjadi pilihan yang bijaksana, bahkan memiliki lebih banyak prospek daripada jalur darah yang aku kembangkan di kehidupanku sebelumnya. Namun segera, Fang Yuan menjadi tenang. Menurut petunjuk yang diberikan oleh pikiran ruang angkasa, lembah Luopo cukup jauh, masalah yang penting saat ini adalah menyelamatkan Gunung Danghun, sekarang bukan saatnya untuk pergi ke lembah Luopo. Pertempuran semakin dekat, aku juga tidak bisa begitu saja meninggalkan jalur kekuatan dan fondasi jalur perbudakanku saat ini. Fang Yuan mengandalkan jalur perbudakan dan jalur kekuatan untuk menjadi tokoh berpengaruh di dataran utara. Namun kekuatannya saat ini masih jauh dari memungkinkannya untuk menjelajah tanpa hambatan dan tak terkalahkan di dunia fana. Seorang ahli pedang bayangan mampu menghalanginya. Meskipun ia memiliki bukaan kedua, mengolah kekuatan dan jalur perbudakan, memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 5, Fang Yuan terlibat dalam pertarungan untuk istana kekaisaran, ia tetap tampak tidak penting. Ini adalah pusaran perang yang melibatkan seluruh dataran utara, jika seseorang sedikit ceroboh, bahkan seorang Master Gu peringkat 5 pun terancam mati. Kultivasi jalur perbudakanku telah mencapai beberapa keberhasilan dan dapat memengaruhi seluruh situasi. Tetapi jelas bahwa seranganku kuat tetapi pertahanannya lemah. Pada aspek jalur kekuatan, itu masih belum cukup untuk membela diri. Akan menjadi masalah begitu orang-orang seperti Mo Si Kuang dan Bian Si Xuan mendekatiku. Aku harus lebih berhati-hati dalam pertempuran ini dengan suku Dongfang. Memikirkan pertempuran besar yang akan segera terjadi, Fang Yuan tidak memiliki niat pertempuran yang mengamuk seperti yang lain. Dapat dikatakan bahwa Tuan Licik memberinya sedikit bantuan, membiarkannya tetap di belakang layar dan memiliki lebih banyak waktu untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan pertempurannya. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan memelihara bukaan keduanya sambil mencoba memurnikan Gu Bayi yang memuakkan dan menangis. Pada saat yang sama, ia berkomunikasi dengan Little Hu Immortal untuk menangani segala macam masalah di tanah yang diberkati. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, situasi Gunung Danghun terus memburuk, seluruh gunung menyusut dari hari ke hari. Little Hu Immortal membuang sejumlah besar lumpur bubur dari Gunung Danghun setiap hari untuk memperpanjang vitalitas Gunung Danghun sebanyak mungkin. Awan berbintang menutupi bagian timur tanah yang diberkati, skala kunang-kunang cahaya bintang telah berkembang 3 kali lipat dari sebelumnya, dan bahkan ada 50 hingga 60 lebih banyak Gu kunang-kunang cahaya bintang daripada penilaian awal Little Hu Immortal. Mampu mendapatkan Gu kunang-kunang cahaya bintang sebanyak ini dalam waktu yang singkat ini semua berkat ikan gelembung udara. Ikan gelembung udara ini secara bertahap menunjukkan efeknya. Sebelumnya, Fang Yuan sering masuk dan keluar dari tanah yang diberkati Hu Immortal, menggunakan Bustargate untuk waktu yang lama yang menyebabkan jumlah Gu kunang-kunang cahaya bintang berkurang. Sekarang, Gu kunang-kunang cahaya bintang berkembang biak sekali lagi, mengurangi tekanannya. Di bagian barat tanah yang diberkati, sejumlah besar kelinci merah muda bereproduksi. Karena Fang Yuan telah memindahkan kelompok serigala ke dataran utara, tekanan pada kelinci merah muda telah berkurang, sehingga jumlah mereka dengan cepat berkembang. Setelah Little Hu Immortal melaporkan berita ini, Fang Yuan segera memindahkan sejumlah besar serigala air dari Danau Timur ke bagian barat untuk mengisi celah dalam rantai makanan, tetapi meskipun demikian, kelinci masih berkembang biak dengan liar. Untuk mencegah malapetaka kelinci, Little Hu Immortal telah menjual sekelompok besar kelinci merah muda di Treasure Yellow Heaven beberapa hari yang lalu. Fang Yuan paling khawatir tentang para pria berbulu yang ditempatkan sementara di bagian selatan tanah yang diberkati. Ini awalnya adalah tempat tinggal para pria batu, sekarang ada sekelompok pria berbulu yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kedua belah pihak bertempur untuk wilayah mereka yang menyebabkan beberapa konflik skala kecil. Di bawah instruksi Fang Yuan, Little Hu Immortal diam-diam membantu para pria berbulu menang melawan suku manusia batu, dan menjual tawanan manusia batu ke Sekte Bangau Abadi. Sekte Bangau Abadi terus mencoba melakukan transaksi untuk Gu yang bernyali, tetapi selalu ditolak oleh Little Hu Immortal. Fang Zheng meminta untuk bertemu Fang Yuan beberapa kali sebagai perwakilan negosiasi, tetapi juga ditolak. Sedangkan untuk Treasure Yellow Heaven, sejumlah lumpur bubur lainnya dijual, mendapatkan resep sisa lumpur bubur Gu abadi lainnya. Resep sisa Gu abadi yang telah dijual Fang Yuan sebelumnya sekali lagi dijual kembali oleh Little Hu Immortal setelah jeda beberapa waktu, mendapatkan 11 batu esensi abadi.
Bila resep Gu yang sama dijual berkali-kali di surga harta karun kuning dan lebih banyak dewa Gu yang mendapatkannya, cahaya harta karunnya akan berkurang. Dengan demikian, metode ini tidak dapat dianggap sebagai sumber pendapatan jangka panjang. Ini seperti tambang emas yang sebagian besar sudah ditambang. Keuntungan di masa mendatang akan terus berkurang dan tidak sepadan dengan harapan yang terlalu tinggi. Setelah 3 hari konfrontasi, Dongfang Yuliang secara pribadi menulis tantangan perang dan mengirimkannya kepada He Loulan. He Loulan terkejut dan bertanya kepada bawahannya, apakah pasukan belakang suku Dongfang sudah tiba? Tuan Li Cixun Sihan menjawab, pasukan belakang mereka masih 5.000 li jauhnya, sedang membangun garis pertahanan kelima. He Loulan tersenyum sinis, kekuatan militer suku Dongfang awalnya lebih rendah dari kita dan mereka masih berani membagi pasukan mereka. Sun Sihan juga tersenyum, Dongfang Yuliang sedang bermain api. Kita mungkin juga menunggu sampai pasukan belakang kita berkumpul, kekuatan militer kita akan jauh melampaui mereka dan pada saat itu, kita dapat menghancurkan seluruh pasukan mereka dalam satu gerakan. Cahaya mengerikan berkedip-kedip di mata He Loulan. Dia memiliki dendam pribadi dengan Dongfang Yuliang, ketika dia pergi berpetualang untuk mendapatkan pengalaman di masa mudanya. Dia melihat Dongfang Qingyu dan meneteskan air liur karena kecantikannya, tetapi dia diajari pelajaran oleh Dongfang Yuliang dan telah cukup menderita. Dia benar-benar ingin membalas dendam, tetapi dia bukanlah orang yang mudah dikendalikan oleh emosi. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat niat pemuda Dongfang ini. Dia ingin bertempur tetapi aku tidak akan memberinya kesempatan. Berapa lama sampai pasukan belakangku tiba? He Loulan bertanya, kira-kira 3 hari. Pemimpin suku Wang menjawab dari samping. Bagus, aku akan menulis surat kepada Dongfang Yuliang untuk mengubah tanggalnya menjadi 4 hari kemudian. He Loulan tertawa terbahak-bahak. Dongfang Yuliang menerima surat itu dan membacanya sekilas. Para petinggi aliansi Dongfang dipenuhi dengan amarah. He Loulan telah menulis omong kosong, menyatakan bahwa dia memberikan waktu 3 hari kepada Dongfang Yuliang dengan murah hati, dan berharap Dongfang Yuliang akan memenuhi niat baik ini dan menikmati hari-hari terakhir hidupnya. Kerumunan orang berteriak perang satu demi satu, tetapi Dongfang Yuliang tersenyum dengan tenang, semuanya, jangan tidak sabar. Surat ini sudah sesuai dengan harapanku. Aku telah menyimpulkan berkali-kali selama beberapa hari ini dan telah membuat sebuah rencana, tolong dengarkan detailnya. 4 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari pertempuran ini, cuaca cerah dengan langit biru membentang hingga ke cakrawala yang jauh. Rumput setinggi lutut tumbuh subur, kedua belah pihak bergerak dalam formasi yang mencapai 100 li, mengibarkan panji-panji dengan pasukan yang berdesakan rapat. Badak berkepala 2 seukuran bukit membawa tenda utama di punggungnya. Di tenda utama ada He Loulan, Fang Yuan, Hao Jiliu, pemimpin suku Wang, pemimpin suku Fang, pemimpin suku Ye, dan para ahli lainnya. Posisi Fang Yuan tentu saja berada di sisi paling kiri atas kursi utama. Tuan Li Cixun Sihan berdiri di belakang He Loulan dengan ekspresi setia, ia telah menjadi ajudan kepercayaan He Loulan. Angin bersiul, menyebabkan panji-panji berkibar liar. Fang Yuan memandang ke kejauhan dari tempat duduknya, melihat formasi suku Dongfang yang rapat dan disiplin dengan tenda utama mereka bersandar di awan putih, mengambang di udara. Orang bisa samar-samar melihat Dongfang Yuliang duduk di kursi tengah di tenda utama dengan pejabat dan ahli yang garang duduk di kiri dan kanannya. Hanya dari watak mereka, mereka tidak tampak lebih lemah dari pihak He Loulan. Pada saat ini, tawa keras He Loulan terdengar di telinga Fang Yuan, hahaha, pertempuran ini akan menandai langkah pertama yang diambil suku Heiku menuju kepemilikan istana kekaisaran dan memerintah dataran utara. Semua orang, siapa yang ingin maju dan membuat tantangan pertama? Kata-katanya baru saja diucapkan ketika sekelompok Master Gu bangkit satu demi satu, berteriak atau menjamin diri mereka sendiri untuk meminta dikirim ke medan perang. Tatapan He Loulan menjelajahi kelompok itu dan tertuju pada salah satu dari mereka, Pan Ping, pergilah. Pan Ping bertubuh tinggi dan kekar, rambutnya berwarna kuning kemerahan, di pinggangnya terdapat pedang pendek bermata emas dan gagang berwarna perak. Ia tertawa terbahak-bahak saat dipilih dan tepat saat ia hendak menyetujui, terdengar teriakan keras dari musuh. Junior Tang Miaoming telah lama mendengar nama yang mengagumkan dari Raja Serigala yang agung. Aku datang khusus untuk mendapatkan 1 atau 2 petunjuk. Dongfang Yuliang punya nyali,
ia benar-benar memilih untuk menantang kita terlebih dahulu. Itu adalah Komandan Rubah Kecil Tang Miaoming, seorang Gu Master tingkat menengah peringkat 4. Ia benar-benar menantang langsung Tuan Raja Serigala. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Untuk sesaat, tatapan semua orang tertuju pada Fang Yuan, menunggu tanggapan Raja Serigala bab 509, lambaian tangannya. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Kedua pasukan siap bertempur. Suku Hei hendak mengirim Pan Ping untuk menantang, tetapi Dong Fang Yuliang adalah orang pertama yang mengirim Tang Miaoming. Tang Miaoming adalah Gu Master wanita jalur perbudakan yang dibudidayakan secara khusus oleh suku Tang dengan kultivasi tingkat menengah peringkat 4. Dia menyukai rubah dan memiliki kendali yang sangat baik atas mereka, tetapi dia tidak memiliki prestasi penting dalam sejarah. Namun, Dong Fang Yuliang secara khusus mengirimnya untuk menantang Raja Serigala secara langsung, jadi jelas dia memiliki rencana khusus melawan Fang Yuan dan Tang Miaoming adalah salah satu bagiannya. Gu Master jalur kebijaksanaan seperti ini dengan rencana di dalam rencana. Orang-orang yang melawan Gu Master jalur kebijaksanaan tidak akan merasakannya pada awalnya, tetapi pada saat mereka menyadarinya, mereka sudah sangat terpuruk. Tantangan publik Tang Miaoming menarik perhatian semua orang ke arah Fang Yuan. Fang Yuan sedang santai saat dia minum anggur dan perlahan meletakkan cangkir anggur, lalu menatap Hei Loulan, pemimpin aliansi. Kalau begitu haruskah aku menerima tantangannya? Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, senang mendengar Fang Yuan bertanya kepadanya sebelum pertempuran. Biarkan para ahli ini melihat kekuatan saudara San Yin dan merasa kagum. Fang Yuan perlahan berdiri dan menggunakan cacing Gu untuk mengirimkan suaranya keluar. Gadis kecil, keberanianmu dalam menantangku patut dipuji, tetapi kau bukan tandinganku. Terlebih lagi, hari sudah larut. Di depan formasi, Tang Miaoming mengepalkan tangannya yang basah oleh keringat. Tubuhnya yang cantik menggigil mendengar kata-kata Fang Yuan, dan pikirannya mulai terungkap dengan cepat. Raja Serigala menjawab. Dia benar-benar sombong, seperti yang diharapkan pemimpin aliansi Dong Fang. Sekarang aku harus bertindak sesuai rencananya dan menggunakan kata-kata untuk memaksanya bertarung hanya dengan kelompok 100 binatang buas melawan kelompok rubah berukuran sama denganku. Tapi, apa arti kalimat terakhirnya? Dong Fang Yuliang yang sedang duduk di tenda utama telah mengamati situasi. Tang Miaoming adalah ahli jalur perbudakan yang secara tidak sengaja ditemukannya belum lama ini. Setelah Dong Fang Yuliang mempelajari detailnya, dia menemukan bahwa Tang Miaoming sangat pandai bertarung dengan kelompok rubah skala kecil. Keahliannya dalam aspek ini cukup mendalam, dan dengan menambahkan set cacing Gu pendukungnya, dia bahkan dapat menandingi seorang ahli jalur perbudakan. Dong Fang Yuliang segera berpikir untuk menggunakan Tang Miaoming untuk secara terbuka bersekongkol melawan Raja Serigala Chang San Yin. Gengsi Raja Serigala tertanam dalam di hati orang-orang. Jika dia dikalahkan di bawah tatapan semua orang, itu pasti akan sangat meningkatkan moral mereka. Yang lebih cocok lagi adalah bahwa Raja Serigala Chang San Yin sangat sombong. Tang Miaoming adalah juniornya dan seorang wanita. Selama dia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih rendah, bahkan Chang San Yin juga akan merasa malu untuk menindas seorang junior di depan semua orang. Chang San Yin, kamu benar-benar sombong seperti yang dikatakan rumor. Hehehe, selama kamu keluar untuk bertarung, Tang Miaoming pasti akan memberimu kejutan besar. Dong Fang Yuliang dalam hati gembira tetapi juga ragu, sudah larut. Apa yang dia bicarakan? Tidak hanya Dong Fang Yuliang, tetapi yang lain juga ragu. Tetapi kalimat Fang Yuan berikutnya segera menjawab keraguan mereka, sudah larut, cepat mulai pertempuran. Aku masih harus makan siang setelah ini. Ayo, mereka yang ingin menantangku, kalian semua keluar. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan kemudian melambaikan tangannya dari tenda utama. Lolongan, 500.000 serigala melolong bersama. Lolongan serigala yang meledak bergema di langit. Kekuatan mereka begitu agung sehingga angin pun berhenti sejenak dan semua ahli terkejut. Saudara San Yin, apa yang kau? Tangan Hei Loulan tergelincir dan anggur yang enak di cangkirnya tumpah ke jubahnya. Mungkinkah? Raja Serigala sedang berpikir. Pupil mata Dong Fang Yuliang mengecil, ekspresinya memucat. Mengikuti, 500.000 kelompok serigala bergegas maju seperti gelombang pasang yang agung menuju pasukan lawan. Ya ampun, astaga! Gelombang serigala, ini gelombang serigala. Chang San Yin, dia melakukan serangan langsung, dia telah mengirim semua serigalanya.
Pasukan aliansi Dongfang berada dalam kekacauan, momentum besar dari kelompok serigala mengguncang mereka. Banyak orang berteriak ketakutan, dan cacinggu pertahanan yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan. Untuk sesaat, penghalang cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan semua jenis warna bersinar di antara pasukan aliansi Dongfang. Beberapa hanya melindungi satu orang sementara beberapa melindungi sepetak tanah yang luas. Beberapa membentuk baju besi sementara beberapa menyebabkan bumi menggembung dan membentuk dinding tanah. Wajah Tang Miaoming sepucat kertas. Dia berdiri di antara kedua pasukan, dan dengan kawanan serigala yang menyerbu ke depan, dialah yang pertama kali akan mereka serang. Menghadapi gelombang serigala yang tak berujung, dia merasa seperti perahu kayu kecil di lautan luas yang akan ditelan oleh gelombang pasang yang mengejutkan. Sialan, Raja Serigala tidak mematuhi aturan. Aku maju untuk menantangnya dan hanya membawa 1000 kawanan binatang buas. Tang Miaoming terkejut dan juga geram. Biasanya, sebelum pertempuran dimulai, akan ada pertempuran antara para ahli di antara pasukan. Ini adalah praktik lama di dataran utara. Dalam pertempuran antara para ahli Gu Master, bukan hanya moral pihak pemenang akan meningkat pesat, mereka juga dapat memahami kekuatan pihak lain dan menjadi lebih siap nantinya. Pada saat yang sama, tantangan para ahli ini juga dapat membangun persahabatan. Begitu pertempuran berakhir, para Gu Master pihak yang kalah akan memiliki jalan keluar ketika mereka menyerah. Tantangan antara para ahli. Saat Fang Yuan mengangkat tangannya, dia menggunakan semua kelompok serigalanya dan langsung menghentikan putaran tantangan para ahli. Raja Serigala, apakah kamu tahu aturannya? Untuk sesaat, banyak orang dari kedua belah pihak meraung dan bertanya dalam benak mereka. Kedua pasukan itu tidak terlalu jauh, serbuan kelompok serigala itu cepat dan segera melintasi jarak ini dan membuka pertempuran sengit melawan pasukan Dongfang. Serang, jangan linglung, kelompok serigala telah menyerang. Bunuh, bantai serigala-serigala terkutuk ini. Saudara-saudara, bergerak bersama, bertarung bersama. Keributan meletus di dalam pasukan Dongfang. Segala macam cahaya warna-warni, batu-batu yang menggelinding, cahaya kemasan, paku-paku kayu, uap air, bila-bila angin dan sebagainya mendarat di antara kelompok serigala, menyebabkan banyak korban di kelompok serigala Fang Yuan seketika. Pasukan suku Hei masih berdiri di tempat mereka, menatap tercengang pada situasi pertempuran yang menggila di sisi lain. Saudara San Yin, Hei Loulan menatap Fang Yuan dengan mata terbelalak. Fang Yuan tersenyum pada Hei yang gendut, Dongfang Yuliang adalah seorang Gu Master jalur kebijaksanaan tingkat 5. Karena dia memulai tantangan ahli, dia pasti telah mengumpulkan banyak informasi untuk membantunya membuat kesimpulan. Dan pemimpin aliansi yang berbakat itulah yang secara langsung menyuruhku untuk bergerak. Mata Hei Loulan semakin membelalak. Dia telah memerintahkan Fang Yuan untuk bergerak, tetapi itu bukan untuk melakukan gerakan sebesar itu. Jelas, Fang Yuan sengaja memutarbalikkan niatnya, tetapi dia tidak bisa bertengkar dengan Fang Yuan pada saat kritis ini. Bergerak. Semua pasukan serang, serang, serang. Hei Loulan menelan kekesalannya dan berbalik ke arah depan, melambaikan tangannya dengan ganas dan memberikan perintahnya. Perintah dari pemimpin aliansi, serang semua pasukan. Perintah dari pemimpin aliansi, serang semua pasukan. Perintah itu disampaikan dari atas ke bawah. Pasukan besar itu mulai bergerak perlahan, ratusan ribu prajurit mengikuti kelompok serigala itu dalam menyerbu ke sisi lain. Tang Miaoming memanipulasi kelompok rubahnya, mengubah formasi berulang kali untuk melindungi dirinya sendiri dengan kuat. Dia layak menjadi orang yang dipilih Dongfang Yuliang. Di bawah serangan gelombang serigala, dengan hanya kelompok 1000 binatang buas, dia terus-menerus mengubah formasi untuk terus melawan serangan itu. Kelompok rubahnya mengelilinginya, membentuk formasi melingkar. Formasi itu terus berputar dengan aliran alami, seperti batu giling atau karang. Kelompok serigala yang datang seperti air pasang, menyerang gelombang demi gelombang, tetapi tidak dapat menembus formasi melingkar kelompok rubah. Namun, Tang Miaoming tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di wajahnya, dia bahkan berteriak gila dalam benaknya. Raja Serigala terkutuk ini benar-benar gila. Sialan, aku mungkin bisa bertahan untuk saat ini, tetapi dengan ini, aku tidak bisa bergerak selangkah pun. Seseorang selamatkan aku, selamatkan aku, Tiba-tiba, tubuh Tang Miaoming menegang, kulitnya menjadi pucat pasi, matanya menunjukkan rasa takut dan putus asa. Di depannya,
Pasukan suku Hei secara bertahap mulai bergerak di depannya, dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka. Di bawah perlindungan kelompok serigala, mereka menunjukkan pengaruh yang menggetarkan bumi dan kekuatan kekerasan. Tang Miaoming sesaat kehilangan akal sehatnya dan formasi melingkar kelompok rubah segera runtuh. Badak berkepala dua itu bergegas mendekat dengan suara ledakan, saat Hei Loulan melihat dari atas, hatinya sedikit tersentak melihat kecantikan Tang Miaoming. Siapa yang akan menangkap wanita ini untukku? Dia baru saja berbicara ketika Pan Ping melesat keluar. Pan Ping melompat beberapa kali dan dengan ganas menyerang ke sisi Tang Miaoming, bergerak cepat, dalam beberapa saat, dia dengan mulus menangkap Tang Miaoming. Hei Loulan mengangguk puas melihat pemandangan ini, lalu mengalihkan pandangannya ke depan. Dong Fang, nak, dia tersenyum jahat, matanya menyala dengan api balas dendam. Setelah beberapa saat, kedua pasukan secara resmi memulai pertempuran. Pertempuran besar yang kacau telah dimulai. Dengan satu gerakan Fang Yuan, pertempuran besar yang baru saja dimulai ini telah mencapai klimaksnya. Binatang buas, menghadapi serigala malam yang datang, Tang Fang berteriak dengan marah dan menuangkan esensi purbanya ke dalam pelet api Gu. Wus, bola api seukuran kepalan tangan melesat ke depan, membawa badai bersamanya. Api pelet oranye ini mengenai serigala malam. Serigala malam itu merintih dan berguling-guling di tanah, tetapi seluruh tubuhnya terbakar oleh api sebelum segera mati. Bunuh! Tang Fang bernapas dengan kasar dan hendak menyerang ke depan ketika dia dihadang oleh seorang tetua suku Tang. Tuan muda ketiga, jangan terburu-buru, pemimpin suku telah memerintahkanmu untuk kembali dengan cepat. Tapi kakak perempuan telah ditangkap. Tang Fang menatap lebar, dia tidak ingin kembali. Kakak perempuannya adalah Tang Miaoming. Tuan muda ketiga, menyerang ke depan seperti ini hanya akan membawamu pada kematian. Tetua itu buru-buru membujuk. Sialan, Tang Fang menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya, merasakan ketidakberdayaannya. Dia adalah jenius dari suku Tang, dan dia baru berusia 22 tahun tetapi telah mencapai peringkat 3. Namun kekuatan pertempuran peringkat 3 ini yang dapat mengendalikan situasi di masa lalu kini sangat kecil dalam pertempuran besar ini. Kekuatan pertempuran peringkat 3 yang biasanya sulit terlihat semuanya hadir di medan perang ini. Master Gu peringkat 3 diturunkan ke kekuatan tingkat menengah, di atas mereka adalah para ahli Master Gu peringkat 4 dan bahkan lebih tinggi lagi adalah para ahli peringkat 5. Kakak perempuan, tunggu aku pasti akan menyelamatkanmu. Tang Fang menjadi tenang dan bersumpah dalam hatinya saat dia mundur. Pergi kapanpun kamu mau. Tinggalkan hidupmu. Tepat pada saat ini, seorang Master Gu peringkat 3 dari suku Wang bergegas mendekat. Itu Wang Jiang, tuan muda ketiga, pergilah cepat, aku akan menahannya. Tetua suku Tang langsung mengenali musuh. Tunangan Wang Jiang, Luo Yufeng telah direnggut oleh suku Tang, jadi dia sangat membenci mereka. Dan sekarang dalam pertempuran besar ini, dia tentu tidak akan melepaskan kesempatan untuk membalas dendam ini. Situasi seperti itu tidak sedikit. Di dunia ini, orang-orang akan memiliki rasa terima kasih, dendam, dan kebencian. Sekarang, mereka yang memiliki dendam dapat melampiaskan dendam mereka dan mereka yang memiliki kebencian dapat membalas kebencian mereka. Bab 510, Pertempuran Hebat. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Suku Tang, penghinaan saat itu, aku akan membalasnya 2 kali lipat hari ini. Wang Jiang memiliki ekspresi jahat di wajahnya saat dia berteriak dalam. Seluruh tubuhnya menggelembung seperti beruang hitam saat dia menghantam Tang Fang dengan keras. Tang Fang terkejut dan marah pada momentum Wang Jiang yang dahsyat, dan berniat untuk bertarung dengan nyawanya. Gu api pelet, dia mendorong telapak tangan kanannya dan api oranye melesat ke arah Wang Jiang. Api itu membentuk busur di udara, dengan cepat mendekati wajah Wang Jiang. Wang Jiang merasakan panas yang membakar bahkan sebelum api itu mengenainya. Tapi dia hanya tertawa jahat dan benar-benar membuka mulutnya, tanpa ada niat untuk menghindar. Teguk, dia menelan api pelet. Ini adalah Gu api menelan tingkat 4. Tang Fang terkejut. Gu api menelan bukanlah Gu ofensif tetapi Gu penyimpanan. Tetapi menggunakan Gu selalu bergantung pada kecerdasan. Master Gu, siapa yang mengatakan Gu penyimpanan tidak dapat digunakan untuk pertempuran? Suku Tang selalu memprioritaskan cacing Gu jalur api. Wang Jiang menghabiskan banyak uang untuk membeli cacing Gu api walet peringkat 4, sehingga ia dapat menggunakannya untuk melawan suku Tang suatu saat nanti. Wang Jiang, kami akan membantumu.
Pada saat ini, dua Master Gu bergegas datang, keduanya memiliki kultivasi peringkat 3. Ekspresi Tang Fang dan tetua suku Tang menjadi pucat. Cacing Gu api walet sudah dapat menahan mereka, sekarang pihak lain memiliki 3 orang, menempati keuntungan besar. Tuan muda ketiga, cepat pergi, aku akan menahan mereka. Tetua suku Tang melihat situasi kritis dan berdiri untuk bertarung untuk memberi Tang Fang kesempatan untuk melarikan diri. Tang Fang bukanlah orang yang sombong, ia menggertakkan giginya dan berbalik untuk pergi. Tetua, tunggu sebentar, aku akan segera kembali dengan bala bantuan. Kejar, Wang Jiang dan 2 orang lainnya tentu saja tidak ingin membiarkan Tang Fang melarikan diri dengan aman, tetapi siapa yang mengira tetua suku Tang yang tersisa adalah Master Gu yang defensif dan terlebih lagi memiliki Gu langkah peringkat 3, langkah lambat. Seperti yang tersirat dari nama Gu ini, ia dapat memperlambat kecepatan Master Gu untuk beberapa waktu. Wang Jiang dan 2 orang lainnya melambat dan hanya bisa menyerah pada Tang Fang, lalu dengan perut yang dipenuhi amarah, menyerang tetua suku Tang. Tetua suku Tang tidak dapat menangkis jumlah tersebut meskipun ia memiliki langkah Gu yang lambat. Pertama, ia terkena pukulan Wang Jiang, lalu lengannya terputus oleh bilah angin. Akhirnya, bola salju mengubahnya menjadi patung es, membunuhnya. Tetua Tang Fang menyaksikan dengan mata merah berkaca-kaca, ketika ia kembali dengan bala bantuan, ia hanya bisa mengumpulkan mayat tetua ini. Api kebencian berkobar di hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan musuh-musuhnya. Medan perang dalam kekacauan. Sejumlah besar serigala bergegas maju dan menciptakan kekacauan. Selain mereka, ada kelompok rubah, kepiting perang, kelelawar, dan binatang buas lainnya. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, cahaya, kegelapan, semua jenis serangan melesat di langit dan mendarat di tanah, batu-batu hancur, api berkobar, es menyebar, petir menyilaukan mata. Para Master Gu berteriak dan menjerit, beberapa menyerang sementara beberapa mundur, beberapa bergegas untuk memperkuat sementara beberapa bertahan. Pertempuran kacau hebat antara ratusan ribu orang sudah cukup untuk mengisi jarak ribuan mil. Gemuruh. Tiba-tiba, gelombang biru besar dengan momentum menutupi langit, turun seperti naga banjir jahat. Sejumlah besar serigala dan Master Gu tersapu oleh gelombang besar itu. Bagian medan perang ini langsung dibersihkan, beberapa genangan air besar terbentuk di padang rumput yang dibersihkan ini. Seorang Master Gu dengan arogan berdiri di tengah medan perang ini sambil tertawa liar. Itu adalah iblis air Hao Jiliu. Pupil mata Tang Fang menyusut saat dia mengenali pria ini. Mundur, orang ini adalah ahli tingkat atas peringkat 4, dia adalah iblis. Banyak Master Gu peringkat 3 yang masih hidup dengan bijak memilih untuk mundur. Tatapan tajam iblis air menyapu medan perang dan mendarat di pihak Tang Fang yang memiliki jumlah terbanyak. Master Gu peringkat 3 ini memindahkan jasa pertempuran ke iblis air, yang merupakan hadiah yang melimpah setelah perang. Iblis air menjilati bibirnya yang kering dengan lidahnya yang merah, niat membunuh yang haus darah memenuhi wajahnya. Anggap saja ini nasib burukmu karena telah bertemu denganku. Iblis air tertawa keras saat dia dengan ganas mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Gu air terjun peringkat 4. Dorong. Dalam sekejap, semburan besar menggelembung dan menyerbu ke arah Tang Fang dan kelompoknya dengan momentum yang luar biasa. Menghadapi serangan yang begitu agung, Tang Fang merasa seperti satu orang yang menghadapi tsunami, merasa dia menghadapi bencana besar sendirian. Tuan muda ketiga, kami akan menahannya, mundurlah dengan cepat. Beberapa tetua yang telah menemani Tang Fang, menggertakkan gigi mereka dan berdiri di depan Tang Fang. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan akhirnya mampu menahan air terjun ini. Pergi, desakan para tetua membuat Tang Fang merasa terkekang. Tunggu, aku akan memanggil ayah untuk menyelamatkanmu. Dia menggertakkan giginya dan akhirnya memilih untuk pergi. Gagaga, setan air tertawa terbahak-bahak dan terlibat dalam pertempuran dengan beberapa tetua suku Tang. Serangannya melonjak ke depan, kemampuan airnya menyerang maju dengan momentum besar saat ia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan para tetua, dan meskipun para tetua suku Tang memiliki banyak orang, mereka jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dan menjadi sulit bagi mereka untuk menahan setan air. Setelah beberapa gerakan, seorang tetua kehilangan nyawanya di tangan setan air. Setelah belasan gerakan, hanya satu tetua yang tersisa, sedangkan sisanya mati. Setan air tertawa sinis dan baru saja akan melakukan gerakan terakhir ketika tiba-tiba niat membunuh yang dingin menerkamnya.
Pengalaman pertempurannya yang melimpah telah memberi Hao Jiliu perasaan intuitif terhadap bahaya. Ia bahkan tidak melihat dan segera mundur ke belakang, menyerahkan kontribusi pertempuran yang berada dalam jangkauannya tanpa ragu-ragu. Wus! Suara robekan lembut bergema dan tepat pada saat ia mundur, bila angin berdaun empat melintasi udara dan melewatinya. Pedang angin itu terus berputar, membuat lengkungan panjang di medan perang, semua yang dilewatinya, baik manusia maupun binatang, terpotong, darah berhamburan dan anggota tubuh berserakan. Pedang angin hijau muda itu berputar membentuk lengkungan panjang di udara sebelum terbang kembali ke tuannya. Itu kau, iblis angin Tan Wu Feng. Senyum sinis pada iblis air perlahan menghilang dan tatapan serius muncul di matanya. Tan Wu Feng dan dia disebut iblis angin dan air, keduanya memiliki kultivasi tingkat atas tingkat 4. Sebelumnya, iblis air mengamuk di wilayah timur dataran utara sementara iblis angin mendatangkan malapetaka di wilayah barat, ketenaran mereka bergema satu sama lain. Namun kemudian, Dong Fang Yuliang merancang 3 skema pelarian untuk menaklukkan iblis angin. Tan Wu Feng menjadi bawahan Dong Fang Yuliang dan berpihak pada suku Dong Fang. Iblis air, tawamu terlalu menusuk telinga. Tuan telah memerintahkanku untuk mengakhiri hidupmu. Iblis angin Tan Wu Feng mengenakan pakaian hijau, melayang di udara, menggenggam pedang angin yang telah kembali. Bila angin itu hanya memiliki 3 sisi yang tersisa dari konsumsi di jalan, tetapi dengan iblis angin yang menuangkan esensi purba lagi, bila angin itu secara bertahap mulai pulih kembali ke bila angin berdaun 4 sebelumnya. Biasanya, bila angin tidak dapat diambil kembali setelah dikirim. Iblis angin bermain dengan bila angin seperti mainan, ia jelas memiliki keterampilan manipulasi angin yang luar biasa. Sepertinya kau telah diajari dengan cukup baik oleh gurumu selama bertahun-tahun ini, tidak melihat sesuatu yang berharga di sekitarmu. Iblis air tertawa sinis, menatap iblis angin seperti elang. Ekspresi Wind Demon tiba-tiba berubah suram. Ia mengayunkan telapak tangannya dan menembakkan bila angin berdaun 4, dan pada saat yang sama, ia juga menyerang Water Demon. Ayo, Water Demon merasa tenang, gelombang besar muncul dari bawah kakinya. Ia menginjak gelombang itu dan menyerang Wind Demon. Boom! Sebuah ledakan besar bergema, angin menjerit kencang dan gelombang air melonjak tinggi, membuka pertempuran sengit antara para ahli tingkat 4. Gu Master yang mengelilinginya buru-buru mundur dan segera medan perang khusus dibentuk untuk pertempuran antara angin dan air demon. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya mereka berdua, para ahli Gu Master tingkat 4 lainnya juga menemukan lawan mereka. Lusinan atau lebih cincin pertempuran muncul satu demi satu di medan perang yang kacau. Cincin pertempuran ini tidak diletakkan di tempatnya, tetapi malah bergerak mengikuti pertempuran antara para ahli. Dengan pertempuran pasukan tingkat tinggi, seluruh medan perang mulai menjadi jelas. Pertama-tama adalah cincin pertempuran besar untuk pertarungan para ahli tingkat 4. Di sekitar cincin pertempuran besar ini terdapat cincin pertempuran skala kecil tempat para Gu Master tingkat 3 bertarung. Dan di luar itu ada pertarungan antara kelompok Master Gu peringkat 2 dan peringkat 1. Fang Yuan mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kelompok serigalanya. Kedua pasukan saling berhadapan, menciptakan jalan buntu. Biasanya, pihak yang berhasil menembus keseimbangan ini akan memperoleh inisiatif yang akan terakumulasi menjadi keuntungan. Setelah dominasi mereka terkumpul cukup banyak, itu akan berubah menjadi momentum kemenangan. Baik He Loulan maupun Dong Fang Yuliang mengetahui hal ini. Karena itu, pandangan mereka tertuju pada pasukan elit mereka. Pasukan elit ini yang terdiri dari 3 hingga 400 prajurit, atau 5 hingga 600 prajurit, telah menerima pelatihan ketat untuk mengerahkan cacing Gu mereka bersama-sama dan menciptakan serangan yang tangguh dalam sekejap. Mereka adalah senjata untuk mengamuk di medan perang, kartu truf komandan mereka. Tidak setiap suku memiliki kemampuan untuk membentuk pasukan elit. Pihak He Loulan memiliki 5 divisi pasukan elit sementara Dong Fang Yuliang memiliki 6 divisi. Dong Fang Yuliang pertama-tama mengerahkan pasukan elit 100 bunga. Ini adalah pasukan elit suku Hua yang cukup lemah dalam menyerang dan bertahan, tetapi terspesialisasi dalam penyembuhan. Dengan bergeraknya divisi pasukan elit ini, mereka segera menyembuhkan banyak korban luka dan menstabilkan situasi, memberikan bantuan besar kepada para Master Gu tingkat dasar di pihak Dong Fang. He Loulan melihat pemandangan ini dari tenda utama dan mendengus, memerintahkan pasukan elit kupu-kupu biru untuk menyerang pasukan elit 100 bunga.
Pasukan elit kupu-kupu biru yang terdiri dari 500 prajurit yang memutar jalur pertempuran Master Gu peringkat 4 dan dengan mudah menembus medan perang, menyerang pasukan elit 100 bunga. Tepat ketika mereka tampak akan berhasil, 3 pasukan elit menyerang secara terpisah dari timur, selatan, dan barat, mengepung pasukan elit kupu-kupu biru. Dongfang Yuliang telah merencanakan ini dan mengirim pasukan elit 100 bunga sebagai umpan sambil membuat ketiga pasukan elit ini bersembunyi. Hei Loulan tentu saja tidak ingin melihat pasukan elit kupu-kupu biru hancur, segera mengirim divisi pasukan elit lainnya sebagai bala bantuan. Setiap pasukan elit dari kedua belah pihak dengan cepat berkumpul dan membentuk beberapa garis pengepungan, situasi sekali lagi menemui jalan buntu. Pemimpin suku, biarkan aku maju dan menghancurkan mereka. Dongfang Si tidak dapat menahan diri lagi saat dia meminta untuk dikirim ke medan perang. Dongfang Yuliang perlahan menggelengkan kepalanya dan tidak mengizinkannya. Dongfang Si adalah komandan pasukan elit panah bulu suku Dongfang dengan kultivasi tingkat atas peringkat 4. Namun selama pasukan elit panji hitam suku Hei tidak bergerak, pasukan elit bulu bunga ini tidak dapat dikirim. Dongfang Yuliang perlahan menyapu pandangannya ke seluruh medan perang dan menenangkan Dongfang Si. Tetua Si tidak perlu tidak sabar, ini bukan saatnya bagimu untuk naik panggung. Situasi saat ini sudah sesuai dengan harapanku. Mengatakan demikian, dia dengan tenang tersenyum dan berbalik ke arah 3 Gu Master jalur perbudakan, sudah saatnya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu. Ketiganya adalah Esuan Ning, Wei Xin, dan Jiang Wanshan.